awalnya dia nabrak satu mobil, nggak mau tanggung jawab, berakibat ke banyak mobil dan motor. Kalau kita ngebut fatal Pak. Nah, tapi kalau kita bawa kendaraannya standar gitu, nggak pelan banget, kita masih bisa kontrol. Ya metong, nggak seru dong, jangan metong kalau kayak gitu. Armada truk atau yang bawa mobil besar terutama nih ya, harus dites gak tes sih? dulu lah gitu, tes pastiin urin. si supir dan kenek ini layak. Talk the truth. Turut berbela-sungkawa ya atas tragedi truk kemarin tanggal 31 Oktober. Truk maut Dari Cipondo sampai Tugu Adipura ya. Update tadi sore berita Metro TV katanya tidak ada korban. Tersangkanya juga bonyok doang nggak? Oh dia nggak metong, nggak metong, dia cuma bonyok doang. Ya cuman yang jadi korban itu kendaraan katanya. Kendaraannya memang banyak, dari roda 2, roda 4 tuh banyak katanya, memang banyak. Kerusakan yang parah juga terjadi. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ya. Oke. Ini menambah rasa khawatir aku dalam berkendara. Oh jelas. Di motor, jalan raya ya, terutama motor itu ngeri banget. Sekarang gini nih ini kan tragedi ini terjadi karena awal mula ya pencetusnya ya. Nah ini berdasarkan aku dengar dari tadi di Metro TV katanya awalnya si truk ini nabrak mobil R3. Terus minta pertanggungjawaban lah sama dikejar sama ojol-ojol dan pemotor-pemotor lainnya gitu. Dia nggak mau berhenti. Nah ini pemicunya, akhirnya dia terobos. Yang seperti kita lihat di sosial media, Kayak game gak sih Pak? Aduh, itu galau-galanya parah banget loh. Aduh, nah mana jalanannya kita tahu ya. Jadi kita kayak mungkin aku itu tempat kita biasa lewatin ya, jalanan itu ya. Aku bakal trauma lewat situ deh Pak. Aduh. Jadi awalnya dia nabrak satu mobil, nggak mau tanggung jawab, berakibat ke banyak mobil dan motor. Dan yang lebih parah lagi dia lewat lawan arah, Iya itu kenapa? Ya itu karena biar nggak dikejar gitu. Bukan nggak dikejar, karena di lajur tersebut itu lagi padet. Lawan arah tidak padet. Tapi kan lebih parah kan? Ya iyalah. Ya tapi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa katanya informasi yang beredar. Mungkin justru karena lawan arah jadi bisa ngelihat, menghindar Pak. Oh iya jadi yang di arah tersebut langsung menghindari ya. Langsung gocek lah gitu. Benar. Kalau kitanya dalam keadaan waspada itu juga makanya kalau berkendara usahakan jangan ngebut. Dalam keadaan sadar juga. Dan keadaan kita tuh sadar gitu. Karena kalau gimana pun juga kalau kita ngebut fatal Pak. Tapi kalau kita bawa kendaraannya standar gitu, nggak pelan banget, kita masih bisa kontrol ya. Kalaupun ada apa-apa di depan yang mendadak itu kita bisa menghandle gitu, jangan sampai parah gitu seenggaknya. Ini sih. Makanya aku bilang ini menambah rasa khawatir aku berkendara dengan aman. Tapi kan Pak, aku overthinking. Tapi orang lain menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Jadi waduh, ibarat kata orang udah hati-hati banget, udah safety drive gitu, ternyata yang jadi penyebab utama laka lantasnya orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini. Nah, terus aku cari tahu juga, kenapa nih dia sebegitu takutnya untuk berhenti? Kenapa? Tadi sempat aku punya praduga gini, wah jangan-jangan nih supirnya mabok. Ternyata tidak mabok, hasilnya positif narkoba. Setelah tes urin ternyata supirnya positif narkoba pertama. Kedua, ini bukan sopir yang diutus untuk bawa mobil itu. Ini kenek. Kok bisa? Sopirnya tidak ada. Sopirnya mana? Nah ini lagi katanya sopir lagi menuju ke kantor untuk memberikan keterangan kepolisian tadi ya. Kok bisa dia enggak? Nah itu dia. Jawab, itu dia. Dengan membawa kendaraan. Kenapa keneknya ya kan? Bukannya kita pikir-pikir apa ya Pak? Maksudnya kan dia ini kan supir. Seenggaknya kalau mungkin dia yang bawa, dia yang tanggung jawab, mungkin nggak akan begini gitu nggak sih? Gitu. Makanya ini. Terus kedua juga aku sempat memiliki dugaan kalau mobilnya ini membawa barang ilegal. Ternyata enggak ya, barangnya legal. Nih, barang ini katanya bawa alat kesehatan, alkes berupa sejenis infus gitu dari Asli. Jawa. Kata polisi takutnya ini. selundupannya ada. Ya kali ya kata polisi ini ya. Karena dia positif narkoba dia nggak jelasin ini nih ada izinnya atau tidak gitu.
Tapi yang jelas barangnya aman. Yang jelas gitu ya. Barang ini alkes, mau dibawa dari Jawa Timur, dari Jawa Timur ya, Jawa Timur. Pokoknya dari Jawa dah intinya ke Jakarta Timur. Oh. Nah, yang jadi pertanyaannya kok rutenya ke Iya, kok Tangerang? lewat sini gitu. Gimana? Nah, ini juga polisi lagi mendalami katanya. Apa jangan-jangan dia transaksi di jalan? Nggak Kita tahu nggak juga. tahu ya. Namanya Maksudnya, juga supirnya dalam keadaan itu high ya, pengaruh mungkin lah. narkotika ya kan. Ya, jadi intinya bikin prihatin banget ya, karena ya yang kita tahu kan, kita namanya berkendara, kita udah pakai helm, kita udah bawa kendaraan dengan kecepatan yang Wajar, gitu. kecepatan wajar gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba kita ditabrak dari belakang, kebayang nggak sih, Mak? Nah itu. Jadi Makanya aku tuh tiap di lampu merah selalu nengok, Pak. Ngeri gak sih? Karena udah sering banget kayak gini, yang remblong, yang supir ngantuk. Nah ini tambah lagi positif narkoba dan secara sadar nah, dong. Itu. Tapi pas ditangkap nih Pak, keadaan supirnya gimana? Keadaan supirnya maksudnya teler gimana? atau sadar? Kalau teler atau sadarnya nggak tahu, tapi yang pasti bonyok. Udah diamuk massa katanya kan. Terus Iya, kata juga kita lihat katanya di sosial media netizen komen katanya meninggal, matanya dicabut katanya. Serem banget ya kalau matanya dicabut gitu. Tapi ya masih hidup ternyata ya. Masih sehat, karena untuk memberikan keterangan. Tanggung jawab dulu lah. Ya, aku pikir tadi, ya metong, nggak seru dong, jangan metong kalau kayak gitu. Iya, biarin dia ngerasain dulu. Karena dia harus tetap memberikan keterangan mau bagaimanapun itu. Iyalah. Tapi kalau dia dalam pengaruh narkoba gitu, keterangan dia bisa dipastikan benar nggak Pak? Apa tetap harus didampingi psikolog kali ya? Tapi yang pasti katanya tadi polisi manggil si sopir yang diutus untuk bawa itu mobil pertama, kedua yang punya kontainer itu. Nah iya, tanya lah, harus diusut benar-benar sejelas-jelasnya. Ya itu, ini katanya nanti sore ini baru datang katanya untuk memberikan keterangan. Nah itu kejadiannya pas jam berapa sih? Sore, Mam, orang pulang kantor, kebayang dong, Mam, orang capek. Itu lagi hektik gitu jalanan ya. Capek dong, Mam, kebayang. Aduh. Pulang kerja sore padat ya kan. Nah, itu. Kena musibah. Tapi semoga aja benar-benar tidak ada korban jiwa ya. Kalau cuma luka-luka ya sebenarnya sih nggak pengen juga sih Pap gitu iya ya, tapi sih. ya takdir gitu. Mau gimana gitu. Dari kita sendiri tuh kayak intinya dalam berkendara safety first, terus harus dalam keadaan sadar, ngantuk, istirahat, terus menepi lah ya ke tempat yang aman, pom bensin atau tempat istirahat lainnya gitu. Terus juga ini nih yang unpredictable tuh, kasihan yang udah safety first, udah berkendara secara apa namanya hati-hati, ternyata kena musibah oleh oknum kayak gini. Ini doang nih. Aku juga pengen titip pesan nih Pak, buat kayak armada truk atau yang bawa mobil besar terutama nih ya, harus dites gak sih? Tes dulu lah gitu, pastiin si supir dan kenek ini layak gitu loh. Karena kan yang dia bawa nih barang, pertama barang yang dijual ya Pak ya, berarti kan ini ada nilainya dong, berharga gitu kan. Kedua, kalau dia kenapa-napa yang jadi korban itu manusia gitu, lebih berharga lagi gitu. Maksudku jadi ya usahain bener-bener layak semua lah Pak. Iya sih. Gak cuma manusianya yang bawa juga, tapi mobilnya juga. Mobilnya juga layak ya, kasihan kan ada kejadian juga mobilnya tidak layak ternyata, remblong. Padahal supirnya udah bener. Jadi jangan asal mau dapat untung gede kan, keluar biaya murah aja gitu loh Pak. Tolong lebih diperhatikan lagi gitu. Dan untuk kayak gitu tuh apa sih tugasnya siapa sih Pak? Dishub ya? Dishub untuk ngecek kelayakan mobil itu, Mam. Nah itu. Terus kalau untuk maintenance itu kenek dan supir, Mam. Biasanya kenek dan supir tuh udah ngerangkap, Mam. Dia juga mekaniknya juga. Kita juga punya masukan kalau emang kenek atau salah satu sopir itu pas mau berangkat dicek ada masalah dengan kendaraannya, laporkan. Lebih baik tunda. Kalau misalnya ya udah gue cari supir yang lain, silahkan kalau gitu, tapi tanggung jawab. Tapi ingat, tetap jadi saksi kalau terjadi sesuatu gitu. Walaupun itu harus membawa nama perusahaan kita dalam bekerja, harus terbuka, transparansi ya.
Masalahnya kan yang ini jadi keselamatan korban orang lain, nyawa. Kayak gitu aja nyawa sih. orang lain, jangan sampai menzolimi orang lain lah gitu demi keuntungan pribadi ya. Iya. Yang paling pasti. Thank you.